Salam sejahtera, salam penuh sukacita bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, seluruh jemaat GCC dan simpatisan GCC dimanapun Anda berada. Terkhususnya saya menyapa para hamba-hamba Tuhan, para dosen teologi, dan juga para mahasiswa-mahasiswa teologi. Karena hari ini saya akan mengupas satu tema yang mungkin masuk ke area apologetika. Sehingga ini cocok untuk para hamba Tuhan, mahasiswa teologi yang sedang di dalam pergumulan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Saya masih menyambung pelajaran yang lalu tentang dunia roh. Namun kali ini saya akan menyorot tentang berita yang sedang terkenal. Masalah Edis TV yang mengatakan bahwa Yesus Kristus disalibkan adalah kehendak iblis. Nah, kita akan sedikit belajar apologetik bagaimana sebenarnya prinsip-prinsip Alkitab itu. Nah, sebelum kita mulai, kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terima kasih Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, Guru kami yang agung. Engkau terus menyertai, memimpin kami, sehingga pada hari ini kami bisa kembali online, ibadah secara live streaming. Dan hari ini secara khusus kami juga akan membahas satu topik yang sedang fenomenal, satu topik yang sedang naik daun karena terjadinya pro dan kontra terhadap sebuah kebenaran. Karena itu kau pimpin kami, sertai kami, buka hati dan pikiran kami untuk bisa menangkap dengan jelas apa yang akan kami sampaikan pada saat ini. Kiranya Tuhan sendiri melalui Roh Kudus yang akan mencerahkan kami, baik kepada Edis TV, para hamba Tuhan yang sedang melakukan perdebatan, maupun kami seluruh jemaat GCC dimanapun berada. Kami siap belajar, Tuhan sendiri akan mengajarkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Topik ini adalah tema yang saya lanjutkan. Temanya adalah dunia roh di sesi yang kelima. Nah, dari tema ini kita akan belajar judul. Jadi harus bedakan antara tema dengan judul. Nah, judul yang akan kita kupas pada saat ini adalah judul yang sedang booming, yaitu meluruskan pernyataan Edis TV bahwa Yesus disalibkan adalah kehendak iblis. Karena pembahasan apologetika pada sesi ini cukup panjang. Jadi saya jadikan 2 kali pembahasan. Minggu ini dan minggu depan. Kita akan bahas tentang masalah ini. Yesus disalibkan. Saya yakin mungkin Anda termasuk salah satu penggemar dari Edis TV. Secara pribadi saya juga suka khotbah-khotbah penyampaian beliau, terutama tentang Islamonologi. Islamonologi. Karena itu saya juga banyak belajar dari beliau. Tapi bukan berarti ketika beliau menguasai satu bagian tentang Islamonologi, lalu beliau akan menguasai semuanya, termasuk berbagai macam doktrin-doktrin di dalam Alkitab. Karena itu, mungkin apa yang akan saya sampaikan pada saat ini ada sedikit perbedaan pandangan dengan Edis TV. Masalah Yesus disalibkan. Nah, apakah Yesus disalibkan itu adalah kehendak iblis seperti yang dikatakan oleh Edis TV? Ataukah Yesus disalibkan itu adalah kehendak Bapa sebagaimana yang sudah diyakini oleh umat Kristen, oleh para teolog selama ini? Nah, kita akan kupas hal tersebut. Tapi secara prinsip, apa yang disampaikan oleh Edis TV beberapa waktu yang lalu di YouTube menimbulkan pro dan kontra. Bahwa ada sebagian kecil hamba-hamba Tuhan yang setuju dengan Edis TV, tapi ada mayoritas tidak setuju dengan Edis TV. Nah, sebagian kecil hamba Tuhan itu yang setuju dengan Edis TV mengatakan setelah mereka juga mungkin pelajari, atau mungkin juga mereka yang setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Edis TV sehingga terpengaruh, sehingga setuju, oh Yesus disalibkan memang rencana dan kehendak iblis. Tapi mayoritas pendeta tidak setuju. Mereka mengatakan Yesus Kristus disalibkan adalah kehendak dari Allah Bapa. Nah, muncullah 2 kubu ini. Kubu mayoritas melawan kubu minoritas. Dan sayangnya di dalam dialog atau perdebatan apologetik ini ada pendeta-pendeta tertentu yang menggunakan kalimat yang agak vulgar. Maki-maki, marah-marah,
di YouTube. Nah, menurut saya tidak mencerminkan kekristenan kita sendiri. Kita boleh berdebat, kita boleh beda pendapat, tapi tidak perlu kita menggunakan bahasa-bahasa kalimat-kalimat yang tajam, menyerang, yang tidak menunjukkan bahasa-bahasa Kristiani. Karena itu, saat ini saya akan sampaikan pemahaman saya terhadap apa yang disampaikan oleh Edis TV maupun sudut pandang dari para pendeta-pendeta tentang Yesus disalibkan adalah kehendak Allah Bapa. Nah, saya coba merangkum, saya coba untuk menjembatani kenapa bisa terjadi perbedaan dari kedua kelompok ini. Karena itu, saya berdiri di posisi semaksimal mungkin tidak memihak ataupun tidak menyerang. Karena itu, saya rindu agar kedua kelompok ini mendapatkan pemahaman yang baru, agar lebih memahami lagi kebenaran-kebenaran Alkitab. Dan saya juga tidak bermaksud untuk mencari sensasi atau pansos, karena orientasi pelayanan saya bukan masalah duit. Oke, saya percaya Tuhan bisa sediakan semuanya. Makanya kalau saya mau mencari duit dari YouTube, saya akan gunakan serang ini, serang itu, terutama misalnya Edis TV lagi terkenal, lalu saya akan counter terus sehingga saya bisa naik. Tidak, saya tidak punya arah tujuan ke sana, karena saya murni di dalam pelayanan. Saya mengupas tema ini hanya ingin menyampaikan suatu kebenaran berdasarkan rancangan Allah di dalam Alkitab. Karena itu kita akan lihat rancangan Allah secara terstruktur sistematis dari sebelum Adam dan Hawa diciptakan sampai Yesus Kristus disalibkan. Nah, kita akan bisa melihat sebuah alur cerita doktrin yang lengkap melalui 2 sesi pelajaran pada saat ini. Nah, sebelum kita membahas, terlebih dulu kita akan nonton cuplikan dari video Edis TV yang sedang diramaikan. Oke, kita akan putar sebentar. Silakan tim multimedia saya. Nah, setelah kita nonton, baru kita akan bahas kelanjutannya. Oke? Kita nonton bersama. Ya, karena Pak Bambang bilang mau belajar, makanya saya ajari itu supaya ya, ajarin saja, nggak apa. Supaya tidak semakin banyak orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu rencana Bapa di surga. Penyaliban itu memang rencana daripada iblis. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ini menurutmu penafsiranmu, saudara? Tidak, di situ yang ingin membinasakan Yesus siapa? Iblis. Ya betul. Salah. Jadi kamu penafsiranmu salah, saudaraku. Sebentar, begini pelan-pelan ya. Silakan. Di situ Tuhan kita Yesus sedang berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, di mana ahli-ahli Taurat berusaha untuk membinasakan Yesus, betul? Lanjut aja, kamu ngomong lanjut aja. Bukan, saya konfirmasi dulu, betul atau salah? Bagaimana, ulang? Keinginan untuk membinasakan Yesus adalah keinginan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, betul atau salah? Atau keinginan murid-murid? Bukan. Oke. Ahli Taurat, lanjut. Oke, siapakah yang menjadi bapaknya ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu? Iblis. Dan keinginan siapakah itu? Untuk membinasakan Yesus? Keinginan manusia itu? Ahli Taurat. Menurut Tuhan Yesus keinginan siapa? Orang ahli Taurat itu. Sekarang saya tanya, free will? Menurut kamu free will atau jangan kemana-mana dulu. Sebentar. Gini, saya mau belajar sama kamu. Saya mau belajar sama kamu. Mengundang saya mau belajar, biar saya ajari sebentar. Enggak, kamu ngajarin saya. Enggak apa-apa, terus. Nanti saya bertanya ya. Jadi ayat itu jelas. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Jadi keinginan untuk menyalibkan Yesus itu adalah keinginan iblis, bukan keinginan Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu, kita sudah melihat cuplikan video tersebut. Saya potong pada bagian tertentu. Nah, penyaliban Tuhan Yesus Kristus menurut Edis TV yang disampaikan di sana adalah rancangan atau rencana atau kehendak daripada iblis. Tentu ketika dia menyampaikan argumentasinya, dia juga lengkapi dengan ayat-ayat Alkitab. Tapi satu hal saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, walaupun suatu doktrin, suatu ajaran, kelihatan ada dasar ayat-ayat Alkitab, itu tidak menunjukkan sebuah kebenaran. Kenapa saya katakan demikian? Ketika iblis mau menyesatkan Adam dan Hawa di dalam Kejadian,
Iblis juga mengutip ayat Alkitab. Di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Tuhan berkata, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Nah, ayat itu lalu dikutip oleh si iblis, si ular itu. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 lalu berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? Nah, iblis kutip itu firman Tuhan. Dan dia menggunakan atau menjual nama Tuhan. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Itu keliru. Di dalam Kejadian 2 ayat 16 Tuhan berkata semua pohon dalam taman boleh dimakan. Tapi iblis berkata jangan dimakan. Dibalik. Nah kemudian di Kejadian 2 ayat 17 Tuhan berkata, pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Lalu Kejadian pasal 3 ayat yang keempat, iblis berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi walaupun ada dasar ayat Alkitab tidak menjamin bahwa itu sebuah kebenaran. Sama juga ketika Anda baca di Matius pasal yang keempat ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Iblis juga mengutip satu ayat di dalam Mazmur pasal 90 untuk menjatuhkan Yesus. Saat itu Yesus ada di bunga-bungan bait Allah. Lalu iblis berkata, lompat ke bawah. Dan ketika engkau lompat, maka malaikat-malaikat akan menatang kakimu supaya jangan terantuk kepada batu. Itu ada di Mazmur yang dikutip iblis. Sehingga kalau Yesus lompat ke bawah pun Yesus punya alasan untuk menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Tapi itu kan dari iblis. Bapak Ibu yang saya kasih, karena itu harus hati-hati kita mempelajari sebuah kebenaran. Jika penyaliban Yesus itu adalah kehendak iblis, seperti pernyataan yang disampaikan oleh Edis TV di YouTube, maka kita akan menghadapi konsekuensi paling tidak ada 3 konsekuensi yang harus kita pikirkan. Karena itu harapan saya, apa yang akan saya sampaikan pada saat ini mudah-mudahan bisa sampai ke Edis TV. Saya hormat pada beliau, tapi perbedaan pendapat kan sah. Beliau seorang apologet, nah saya juga banyak berdialog, tapi saya mencoba kembali ke dalam Alkitab supaya dialog kita itu bukan berdasarkan pengetahuan pemahaman kita, tapi benar-benar penggalian dari firman Tuhan. Karena itu saya tidak kenal beliau langsung, saya tidak punya tidak punya kontak langsung. Mungkin banyak hamba Tuhan atau para penonton yang punya kontak langsung ke beliau. Kalau boleh dikirimkan video ini akan menjadi suatu bahan perenungan. Tapi dengan catatan kalau beliau masih mau belajar, masih mau rendah hati. Tapi kalau beliau merasa sudah tahu semuanya, ya saya tidak bisa berkata apa-apa. Nah saya hanya mencoba mencerahkan bagi para penonton-penonton yang lain. Oke, kita lihat 3 konsekuensi dari pernyataan yang disampaikan oleh Edis TV. Ketika dia mengatakan bahwa Yesus Kristus disalibkan itu adalah rencana atau kehendak iblis. Oke, kita lihat yang pertama. Konsekuensi pertama, Allah Bapa dan Yesus Kristus sudah ada di bawah kuasa dan kendali iblis. Kenapa saya katakan demikian? Karena Allah Bapa dan Yesus Kristus sudah mengikuti kehendak dan rencana iblis agar Yesus disalibkan. Karena iblis mengatakan Yesus disalibkan adalah kehendak iblis. Kehendak iblis loh, bukan kehendak Allah Bapa loh. Nah akhirnya benar Yesus disalibkan. Berarti Allah Bapa dan Yesus Kristus sudah tunduk pada kehendak iblis. Nangkap nggak? Pernyataan itu sederhana tapi sangat berbahaya. Bahwa Allah Bapa sudah di bawah kendali iblis. Karena iblis punya kehendak untuk menyalibkan Yesus. Dan Allah Bapa mengikuti apa yang dikehendaki oleh iblis. Nah itu sangat berbahaya. Menurut saya pernyataan ini agak konyol dan sangat-sangat berisiko. Tidak mungkin Yesus Kristus dan Allah Bapa itu akan mengikuti kehendak dari iblis. Nggak mungkin. Bagaimana mungkin? Karena Allah itu penguasa. Iblis itu di bawah Allah. Nah bagaimana mungkin Allah harus tunduk pada kehendak iblis? Tidak akan bisa. Pada waktu Yesus dicobai di padang gurun, 3 kali iblis memaksakan kehendaknya kepada Yesus, tapi ditolak Yesus dengan sangat keras. Kita lihat bagaimana penolakan Yesus. Yang pertama, mengubah batu menjadi roti. Saat itu kan Yesus di padang gurun berpuasa 40 hari 40 malam. Di hari yang ke-40 Yesus merasa lapar, lalu datanglah si iblis ini. Engkau lapar? Oke, ubah itu batu menjadi roti. Saat itu Yesus kepingin makan.
Dan ketika Yesus mengubah batu menjadi roti, di mana salahnya? Dia memang kepingin makan lagi, lapar. Tapi begitu Yesus mengubah batu itu menjadi roti, Yesus sudah kalah dalam pencobaan. Karena mengikuti komando iblis, mengikuti kehendak iblis. Buktikan. Lalu yang kedua, melompat dari tempat yang tinggi. Yang sempat saya singgung tadi. Iblis membawa Yesus ke tempat hubungan bait Allah, lalu mengutip satu ayat di dalam kitab Mazmur, engkau anak Allah. Jatuhkanlah dirimu ke bawah. Karena ketika engkau lompat ke bawah, malaikat-malaikat akan datang untuk menatang tangan kakimu supaya jangan terantuk kepada batu. Itu ada dasar ayatnya di dalam Mazmur pasal 90. Kalau Yesus merasa emang gua takut, gua buktikan gua bisa kok, gua lompat nggak masalah kok. Dan ketika Yesus lompat ke bawah, Yesus sudah kalah. Maka Yesus tolak dengan firman. 3 kali Yesus mengutip firman Tuhan untuk menolak iblis. Firman dilawan firman. Menyembah kepada iblis. Setelah itu iblis memperlihatkan semua kerajaan kemewahan dunia. Lalu iblis menawarkan kepada Yesus, engkau akan memiliki semua itu dengan satu syarat, jika engkau sujud menyembah aku. Okay? Artinya, iblis menghendaki Yesus menyembahnya. Lalu bagaimana reaksi dari Tuhan Yesus? Nah, saya akan kutip lebih jauh yang ketiga itu. Iblis yang menghendaki Yesus menyembahnya. Jika Yesus menolak dengan sangat keras kehendak iblis dan 3 kali mengutip ayat Alkitab untuk mematahkan setiap serangan dari iblis, maka tidak mungkin Yesus dan Allah Bapa akan mengikuti kehendak iblis tentang penyaliban Yesus Kristus. Karena jika penyaliban Yesus Kristus itu adalah kehendak iblis, berarti Allah, Bapa, dan Yesus Kristus sudah mengikuti kehendak dari iblis. Itu hal yang tidak mungkin. Kalau kita lihat pencobaan di padang gurun, Yesus menolak dengan sangat keras pemaksaan iblis 3 kali itu. Pemaksaan iblis dan penolakan Yesus yang ketiga kali ini lebih jelas, siapa yang harus menuruti kehendak siapa? Apakah iblis yang menuruti kehendak Allah Bapa atau Allah Bapa yang harus mengikuti kehendak iblis dalam konteks sama juga tentang penyaliban Yesus Kristus. Nah, kita akan amati lebih teliti di Matius pasal 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Karena kita sedang mencari kekuatan atau kehendak. Siapa yang harus menuruti kehendak siapa? Oke, kita lihat Matius pasal yang keempat ayat 9. Ini perkataan dari iblis ya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ini kehendak iblis. Yesus menyembah iblis, maka Yesus akan menguasai seluruh isi dunia. Kekayaan, kemuliaan, kemewahan, kenikmatan, semuanya itu ada di dalam dunia. Tapi bagaimana reaksi dari Tuhan? Apakah demi dunia lalu Yesus terima? Kita lihat penolakan Yesus. Yesus berkata dengan sangat keras kepada iblis. Artinya Yesus menolak dengan sangat keras. Berarti Yesus itu tidak pernah tunduk kepada iblis. Dan memang kalau Anda baca dari kitab Injil sampai kitab Wahyu, enggak ada catatan Yesus harus tunduk pada iblis. Justru iblislah yang harus tunduk, sujud, bahkan takut pada Yesus. Bukan kebalikannya. Oke, kita lihat penegasan Tuhan. Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nangkap nggak kalimat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Di sini Tuhan Yesus menekankan tentang posisi. Okay? Posisi. Siapa yang lebih tinggi? Penegasan Tuhan Yesus ini sangat jelas melegitimasikan bahwa iblislah yang harus tunduk, menyembah, dan mengikuti segala kehendak Allah Bapa. Jadi, bukan kebalik. Bukan terbalik. Yesus yang harus menyembah iblis. Ini Yesus tegaskan, iblis yang harus menyembah Allah. Nah, sekarang kita lihat, sebenarnya Yesus dengan Allah itu siapa? Orangnya itu sama. Sehingga kalau Anda baca di Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-7, Yesus berkata,
Kalau engkau sudah melihat aku, berarti sudah melihat Bapa. Kalau sudah mengenal aku, berarti sudah mengenal Bapa. Yesus dengan Bapa itu memang satu pribadi yang tidak terpisahkan. Bapa, Anak, Roh Kudus, satu kesatuan. Dan dengan sendirinya, ketika Yesus menyembah kepada iblis, berarti Bapa juga sudah menyembah Yesus. Kenapa demikian? Karena Yohanes 14 ayat yang ke-10, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Jadi ketika Yesus sujud menyembah iblis, maka Bapa juga sujud menyembah iblis. Ketika Yesus menuruti kehendak iblis untuk disalibkan, berarti Bapa juga sudah menuruti kehendak iblis. Komandonya sudah terbalik. Karena itu, hati-hati dalam menilai. Bukan sebaliknya, Allah Bapa yang harus mengikuti kehendak iblis. Iblislah yang harus mengikuti kehendak Allah Bapa, termasuk dalam hal penyaliban Yesus Kristus. Karena itu, apakah penyaliban Yesus kehendak iblis atau penyaliban Yesus kehendak Allah Bapa? Menurut saya, penyaliban Yesus Kristus adalah kehendak Allah Bapa. Jadi beda dengan apa yang disampaikan oleh Edis TV. Walaupun beliau menyampaikan dengan sangat keras, mengatakan pendeta yang mengatakan bahwa Yesus Kristus disalibkan karena kehendak Allah Bapa itu bodoh, sesat, salah, yaitu urusan beliau. Saya tidak menggunakan kalimat-kalimat itu di dalam dialog, di dalam pembahasan sebuah kebenaran. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, konsekuensi yang kedua adalah rancangan Allah sejak awal sebelum manusia diciptakan telah diambil alih oleh iblis. Karena itu kita harus memahami rancangan Allah dari sebelum manusia diciptakan seperti apa. Nah, kalau betul Yesus disalibkan adalah kehendak dari iblis, berarti segala rancangan Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah dari awal sebelum manusia diciptakan, ini sudah dikuasai oleh iblis. Nubuat-nubuat Alkitab sudah dikuasai oleh iblis. Ini bahaya. Sebelum Allah menciptakan manusia dan sebelum menciptakan pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, Allah telah tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa karena memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Sudah tahu. Kenapa? Karena dia maha kuasa. Masa dia nggak tahu apa yang akan terjadi di depan? Tahu. Kalau kita sebagai manusia kan terbatas. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi masa depan. Jangankan masa depan, 1 bulan yang akan datang. Apakah Anda tahu apa yang terjadi? Jangankan 1 bulan, 1 minggu. Jangankan 1 minggu, besok akan terjadi apa kita pun nggak tahu. Tapi bagi Allah dia tahu semuanya. Sebelum dan sesudahnya. Karena itu disebut Alfa dan Omega, awal dan akhir. Dia tahu dari ujung sampai ke ujung. Sedangkan kita hanya tahunya sepotong. Bapak Ibu yang saya kasihi, seperti logika, logikanya itu begini loh. Manusia menciptakan pesawat. Nah, apakah yang menciptakan pesawat itu tidak tahu bahwa pesawat itu akan jatuh? Manusia nggak bisa melawan gravitasi, betul? Lalu kenapa pesawat tetap diciptakan? Lalu Anda yang naik pesawat, apakah Anda tidak tahu bahwa pesawat itu bisa jatuh? Lalu kenapa Anda masih nekat naik pesawat? Kenapa? Padahal Anda tahu pesawat bisa jatuh karena tidak bisa melawan gaya gravitasi. Nah, disinilah sama juga. Kenapa Allah tetap menciptakan manusia walaupun dia tahu jatuh? Kenapa Allah tetap menciptakan pohon pengetahuan baik dan jahat walaupun Allah tahu bahwa manusia bakal memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat? Bapak Ibu, karena tahu manusia akan jatuh dalam dosa, maka Allah sudah melakukan persiapan, menyiapkan solusi ketika manusia itu jatuh. Sama juga, pesawat memang bisa jatuh, maka lalu diciptakanlah pengamanan, termasuk jaket lah. Jadi setiap kali Anda naik pesawat, akan diberikan instruksi bagaimana menjaga keamanan, bagaimana memasang jaket ketika pesawat landing di air, tenggelam. Itu kan mencegah. Berarti sebelum pesawat jatuh sudah dilakukan pencegahan. Nah, teknologi pesawat kan semakin canggih. Bahkan mulai akan diciptakan ketika pesawat bermasalah, penumpang dengan mesin dipisahkan. Sehingga penumpangnya akhirnya bisa terputus, turun, lalu ada semacam balon udara yang akan membuat penumpang itu aman turun ke bawah. Itu macam-macam. Itu teknologi semakin dikembangkan. Kita lihat 1 Petrus 1 ayat 8. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Kapan rancangan Allah mempersiapkan Yesus Kristus yang akan disalibkan untuk menebus dosa manusia? Kita lihat dulu ayat 18.
Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Di ayat 18-19, saya yakin Edis TV juga setuju dengan saya bahwa kita diselamatkan karena darah Yesus yang tertumpah di Bukit Golgota. Saya yakin, oke? Nah, tapi yang menjadi persoalannya adalah kapan Allah sudah mempersiapkan Yesus Kristus yang akan mati di atas kayu salib? Apakah setelah manusia jatuh dalam dosa atau sebelum manusia jatuh dalam dosa? Coba kita renungkan, mana yang benar? Ya, karena ini akan mematahkan konsep apakah Yesus disalibkan itu kehendak iblis atau kehendak dari Allah Bapa. Ya, kita temukan jawabannya di ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Jelas nggak? Kalau begitu, rancangan bahwa Yesus Kristus akan disalibkan, menyelesaikan dosa manusia melalui penumpahan darahnya di Bukit Golgota, itu kehendak iblis atau kehendak Allah Bapa? Jelas di sini adalah kehendak Allah Bapa. Sebelum manusia jatuh dalam dosa kok. Dan Allah tahu manusia akan jatuh dalam dosa, akan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi nggak apa-apa, Allah sudah antisipasi dulu. Ibaratnya begini. Pertanyaan saya itu sederhana. Saya tidak tahu. Edis TV di rumahnya ada simpan obat nggak? Ada nggak? Tapi kita di rumah saya yakin kita pasti menyimpan obat. Apapun itu obatnya. Nah, kenapa Anda menyimpan obat padahal Anda belum sakit? Karena kita tahu bahwa setiap saat kita bisa sakit. Mungkin obat sederhana lah, flu, pilek, demam, maka kita lengkap ada di rumah. Ada Panadol lah, ada Neuzep lah, ada Paramek lah untuk sakit kepala, macam-macam obat yang kebutuhan sehari-hari. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita tuh rentan perubahan cuaca sedikit kita sakit, kita minum obat. Nah, sebelum sakit kita sudah beli obat, sudah ada persiapan. Sama juga. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah mempersiapkannya. Sehingga ketika manusia jatuh dalam dosa, tinggal menjalani skenario yang sudah ditentukan Allah, bahwa Yesus Kristus harus disalibkan demi menebus dosa manusia. Kalau begitu, berarti penyaliban Yesus Kristus adalah kehendak Allah Bapa. Yesus sudah disiapkan menjadi penebus dosa oleh darah Yesus. Dengan cara disalibkan, hal ini dirancang Allah Bapa jauh sebelum manusia diciptakan di bumi. Nah, jika penyaliban itu kehendak iblis, berarti iblis telah membajak dan mengambil alih rancangan Allah. Nangkap nggak? Edis TV kan mengatakan, Yesus disalibkan adalah kehendak iblis, rancangan iblis. Okay? Nah, kalau betul, berarti apa yang tertulis di 1 Petrus pasal 1 ayat 20 ini bukan lagi ini firman Tuhan, tapi sudah dibajak oleh iblis. Sehingga menjadi kehendak iblis, bukan kehendak Allah Bapa lagi Yesus disalibkan. Itu bahaya sekali Bapak Ibu. Kan dibajak. Ibaratnya begini nih, pesawat. Sebuah pesawat yang sudah take off dan menuju ke bandara tertentu. Namun di tengah jalan, ternyata di dalamnya itu ada teroris langsung mereka melakukan tindakan lalu mengambil alih pesawat itu, diarahkan ke tujuan mereka. Padahal tujuan awal itu sudah ke bandara ini, tapi diambil alih, lalu seluruh penumpang, pilot, kru pesawat semuanya harus mengikuti kehendak dari sang pembajak pesawat. Dan iblis ini seakan-akan menjadi pembajak rancangan Allah. Allah sudah rancangkan sebelum manusia jatuh dalam dosa memakan buah pengetahuan baik dan jahat, Allah sudah siapkan Yesus Kristus jauh sebelum manusia diciptakan. Tapi kalau dikatakan Yesus disalibkan adalah kehendak iblis, berarti rancangan Allah itu sudah diambil alih, sudah dikuasai, sudah dibajak oleh iblis. Sehingga rancangan tetap jalan, tapi sudah bukan kehendak Allah lagi, tapi sudah kehendak iblis. Ini konsep ini menurut saya sangat berbahaya. Karena itu harus dipikirkan ulang. Lalu, yang ketiga. Alasan yang ketiga, konsekuensinya adalah
Segala nubuat dalam Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru akan menjadi berantakan. Karena itu sudah bukan nubuat dari Allah lagi, melainkan dari iblis. Okay? Padahal para nabi perjanjian lama itu secara step by step, secara terstruktur sistematis sudah menubuatkan secara jelas jalan yang akan ditempuh oleh Yesus jauh sebelum Yesus lahir ke dunia. Nubuat dan penggenapan. Nubuat tentang kelahiran Yesus Kristus akan menjadi kacau. Karena Yesus lahir bukan lagi kehendak Allah Bapa, melainkan kehendak iblis. Karena kan iblis menghendaki Yesus disalibkan. Nggak mungkin bisa menyalibkan Yesus kalau tidak melalui kelahiran dulu. Jadi Yesus harus dilahirkan, dibesarkan sampai dewasa umur 30 tahunan. Nah setelah semuanya disiapkan, lalu penggenapan terakhir Yesus disalibkan karena kehendak iblis. Berarti nubuat-nubuat para nabi itu jadi masalah semua. Tujuan kelahiran Yesus Kristus adalah menebus dosa. Kita lihat dulu Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi tujuan Yesus dilahirkan adalah untuk menyelamatkan dosa manusia. Nah, penyelamatan dosa ini baru bisa dilakukan ketika Yesus disalibkan menumpahkan darahnya. Bisa tangkap ya? Nah, kalau begitu berarti Yesus dilahirkan adalah karya rancangan kehendak iblis. Maka iblis sudah siapkan. Sebelum Yesus disalibkan, dia sudah siapkan Yesus akan menjalani kehidupan 30 tahunan itu. Bahaya sekali menurut saya konsep itu. Dan nubuat tentang Yesus akan mati di atas kayu salib yang disampaikan Nabi Yesaya juga bukan lagi dari Allah, melainkan dari iblis. Karena kematian Yesus adalah kehendak iblis. Bisa tangkap Bapak Ibu sampai sini? Kita lihat lebih jauh nih. Yesus disalibkan. Ketika Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota, dia diapit oleh dua penjahat kiri kanannya. Walaupun tidak disebutkan nama dari kedua penjahat itu. Itu bukan hal yang penting. Yesus akan disalibkan di antara dua penjahat. Ini juga rancangan dan kehendak iblis, bukan rancangan atau kehendak Allah Bapa. Kenapa demikian? Karena iblislah yang menghendaki Yesus disalibkan. Nah, otomatis satu paket. Waktu Yesus disalibkan, ada dua penjahat yang akan mengapit kiri kanan Yesus. Yang dituliskan oleh Nabi Yesaya. Berarti ini juga rencana iblis, rancangan. Jadi bukan hanya menyalibkan Yesus, tapi menyalibkan dua penjahat juga. Apakah itu kehendak iblis juga? Kalau kehendak iblis, berarti Nabi Yesaya itu sudah menjadi antek iblis untuk menubuatkan dan menulis keinginan dari si iblis. Kita lihat dulu ayatnya. Yesaya 53:9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Ini kan nubuat Nabi Yesaya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah nubuat Nabi Yesaya bahwa Yesus akan disalibkan di antara dua penjahat itu nubuat rancangan Allah atau rancangan iblis? Nah, kalau Yesus disalibkan adalah rancangan iblis, otomatis ini juga rancangan iblis. Karena itu satu paket. Ya, penggenapan. Nah, kalau ini rancangan dari iblis, berarti Nabi Yesaya itu antek-antek dari iblis. Dia menubuatkan kehendak iblis bahwa Yesus disalibkan diapit oleh dua penjahat. Ini tuduhan yang sangat mengerikan yang tanpa kita sadari, terutama oleh Edis TV. Jadi menurut Edis TV, penyaliban Yesus adalah kehendak iblis. Maka saya katakan keliru, tidak begitu. Kemudian di atas kayu salib, sebelum Tuhan Yesus meninggal, Tuhan Yesus juga berdoa untuk mereka yang menganiaya, membunuh dia, supaya Allah Bapa mengampuni mereka. Nah, ini juga kehendak iblis. Karena apa? Karena kan Yesus disalibkan kehendak iblis. Oke, kita lihat dulu Yesaya 53:12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti mereka karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang. Dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak itu. Ini kan nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya 53:12. Dan nubuat ini pasti dari Allah, bukan dari iblis. Nah, karena ini tuh rancangan penyelamatan dari Allah.
Karena di atas kayu salib, Yesus tinggal menjalankan skenario-skenario. Termasuk Yesus berdoa untuk orang-orang yang menyalibkan dia. Itu sudah diskenariokan di Yesaya 53 ayat 12. Dan ketika Yesus mati di kayu salib, perhatikan di sini. Ada satu kalimat, ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Yesus menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Apakah itu menurut kehendak iblis atau kerelaan dia? Kerelaan. Jadi Yesus bukan tunduk pada kehendak iblis, tapi dia rela. Nah, kalau dia rela memberi, berarti dia rela mengambil kembali. Di sini iblis tidak berperan. Oke, karena itu perhatikan hal yang sangat penting ini. Pernyataan Edis TV bahwa Yesus disalibkan itu adalah kehendak iblis. Tanpa disadari, Edis TV telah menjadikan para nabi yang bernubuat tentang kelahiran Yesus dan kematian Yesus adalah nabi-nabi palsu yang dipakai oleh iblis untuk menubuatkan kehendaknya si iblis. Jadi bahaya sekali menurut saya apa yang disampaikan oleh Edis TV. Karena itulah saya tidak tahu apakah ada yang bisa menyampaikan pengajaran apologetik saya ini kepada Edis TV supaya menjadi perenungan ulang. Oke, perenungan ulang apa yang disampaikan itu benar atau salah. Nah, para nabi bernubuat sesuai dengan pesanan dan kehendak si iblis. Dan Yesus harus menggenapi semua kehendak iblis, terutama dalam penyalibannya. Berarti segala nubuat-nubuat tentang Yesus akan lahir, hidup, kemudian disalibkan. Itu nubuat para nabi ini sudah menjadi kehendak iblis. Karena itu satu paket kan, perjalanan panjang. Bapak Ibu saya kasih, karena itu menurut saya apa yang disampaikan oleh Edis TV adalah sebuah kesalahan. Oke, lalu kita lihat ini yang membuat video jadi viral itu Edis TV dengan pendeta Bombon. Kita lihat penyaliban Yesus itu apakah kehendak Allah atau kehendak iblis? Kenapa saya munculkan layar ini? Karena saya akan menjelaskan ayat Alkitab yang dikutip oleh Edis TV. Kita akan coba kupas pemahaman Edis TV dengan pemahaman yang sebenarnya dalam konteks Alkitab. Mana yang lebih sesuai? Kita lihat ini ayat yang dikutip oleh Edis TV. Paling tidak ada dua ayat yang akan kita coba kupas pada saat ini. Yang pertama, Yohanes 8 ayat 42 sampai 44. Dan 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 8. Kita coba analisa sudut pandang Edis TV yang membuat dia punya pemahaman Yesus disalibkan adalah kehendak dari iblis. Beliau menyampaikan Alkitab tidak boleh ditafsirkan. Beliau tuh sudah melakukan penafsiran karena di ayat itu tidak menegaskan bahwa Yesus disalibkan adalah kehendak iblis. Menafsirkan Alkitab boleh nggak? Boleh. Maka semua sekolah teologi, kalau Edis TV pernah mengenyam sekolah pendidikan teologi resmi, ada satu mata kuliah namanya hermeneutika, ilmu penafsiran Alkitab. Jadi Alkitab tuh kita diajarkan bagaimana menafsirkan. Nah, kemudian salah satu teknik menafsirkan adalah ayat menjelaskan ayat. Kebetulan saya dosen teologi dan saya pernah mengajar mata kuliah hermeneutika, ayat menjelaskan ayat. Nah, setelah itu kita ingin tahu apakah tafsiran saya benar atau salah, lalu kita uji ulang. Dari Kejadian sampai kita Wahyu, apakah ada ayat Alkitab yang akan bentrok dengan hasil tafsiran kita enggak? Nah, kalau ada ayat yang bertentangan dengan hasil tafsiran kita, berarti kita harus koreksi ulang, kita harus teliti ulang bahwa tafsiran kita itu keliru. Nah, Edis TV mengatakan bahwa Yesus disalibkan adalah kehendak dari iblis. Itu banyak sekali ayat-ayat yang akan ditabrak oleh beliau. Dari nubuat sampai apa yang ditulis oleh para rasul. Oke, kita coba analisa dulu. Ini pemahaman Edis TV dulu ya. Yohanes 8 ayat 42, kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, maka kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku." Ayat 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. 44.
Iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, dari ayat inilah sehingga Edis TV mengambil sebuah kesimpulan. Dan kesimpulan itu menurut saya cenderung tafsiran beliau sendiri. Walaupun beliau mengatakan tidak boleh ditafsirkan. Kita lihat pernyataannya. Jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku. Berarti para pemimpin, karena Yesus saat itu berbicara dengan pemimpin-pemimpin Yahudi. Ada ahli Taurat, ada imam-imam, ada orang Farisi. Nah, Yesus tegaskan, jikalau bapakmu adalah Allah, kalian akan mengasihi aku. Tapi bapak kalian itu bukan Allah. Lalu bapak kalian itu siapa? Iblis. Berarti iblis adalah bapamu, bukan Allah. Karena aku datang dari Allah. Nah, lalu iblis itu punya kehendak atau keinginan. Keinginan iblis itu apa? Menyalibkan Yesus, menyingkirkan Yesus. Nah, dari sinilah akhirnya Edis TV itu menafsirkan bahwa Yesus disalibkan adalah keinginan dari iblis. Itu tafsirannya sangat prematur. Memang iblis berusaha menyingkirkan Yesus. Tapi sebelum iblis menyingkirkan Yesus, Allah Bapa itu sudah rancangkan. Nah, kalau kita melihat lebih jeli, sebenarnya ketika iblis mau menyingkirkan Yesus, iblis itu tidak sadar bahwa dia itu membantu menggenapi rancangan Allah. Apakah iblis menjadi berjasa? Lah, iblis sendiri nggak tahu. Kalau iblis tahu bahwa rancangan Allah itu memang sudah disiapkan, Yesus harus disalibkan, iblis pasti akan menjaga Yesus 24 jam, proteksi Yesus sampai Yesus mati karena tua, bukan disalibkan. Karena apa? Apapun yang dilakukan, Allah itu selalu ditentang iblis. Enggak mungkin iblis akan mengikuti kehendak Allah. Maka dia akan melawan. Inilah yang menjadi persoalan. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dari kalimat ini kita lihat. Berdasarkan kalimat di atas, Edis TV menafsirkan bahwa kehendak iblis adalah membunuh Yesus. Dan pembunuhan itu dilakukan melalui para pemimpin-pemimpin umat Yahudi dengan cara disalibkan. Nah, ini pendapat Edis TV ya. Saya nanti akan jelaskan. Saya tidak komentar dulu ya. Nah, ini pemahaman saya, penjelasan atau pemahaman saya berdasarkan apa yang ditulis oleh Edis TV, ayat yang dikutip oleh Edis TV. Kan ayat menjelaskan ayat kan, beliau punya pemahaman demikian, saya punya pemahaman demikian, walaupun ayatnya sama. Kita lihat kembali Yohanes 8 ayat 42, karena sudah baca, jadi saya tidak baca, saya hanya menekankan penjelasannya. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, perhatikan kalimat ini. Perhatikan kalimat ini, karena itu sangat-sangat penting. Dalam ayat ini sangat jelas bahwa Yesus datang ke dunia ini bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Allah Bapa yang mengutusnya. Berarti kita cari dulu kehendak Allah Bapa. Kehendak Allah Bapa. Apakah kehendak Allah Bapa? Ini pernyataannya sangat mendasar. Nah, apa tujuan Allah Bapa mengutus anak tunggalnya ke dunia? Maka kita akan terkoneksi dengan Yohanes 8 ayat 42. Aku datang bukan kehendakku sendiri. Artinya Yesus serahkan kepada Bapa. Kehendak Bapa mengutus Yesus ke dunia itu untuk apa dulu? Nah, ini sangat penting. Kehendaknya adalah Yohanes pasal 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ternyata kehendak dari Allah Bapa mengutus anak tunggalnya adalah agar manusia mendapatkan kehidupan yang kekal. Tapi kehidupan yang kekal itu nggak akan terjadi kalau dosa manusia itu tidak bisa tidak dibereskan dulu. Karena satu-satunya yang merintangi orang masuk ke sorga adalah dosa. Nah, dosa ini harus dibereskan. Lalu bagaimana cara membereskan dosa? Caranya Yesus harus disalibkan agar darahnya tertumpah untuk menyelamatkan kita. Ayat yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Karena itu, cara yang sudah dirancang oleh Allah jauh sebelum manusia
manusia diciptakan, Yesus memang sudah disiapkan akan dikorbankan untuk menebus dosa manusia seperti yang disampaikan oleh Rasul Petrus di 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-20. Sebelum dunia diciptakan, Yesus itu sudah disiapkan. Tapi baru menyatakan dirinya, baru darahnya tertumpah untuk menebus dosa manusia 2000 tahun yang lampau. Jadi jelas sekali. Di sini rancangan penyaliban Yesus bukan dari iblis, tapi dari Allah Bapa. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Penegasan Yesus Yohanes 6 ayat 38 ini kembali lagi kita perlu pegang dengan baik. Kehendak Bapa yang mengutus aku. Lalu apakah kehendak Bapa mengutus Yesus? Ayat yang ke-39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Artinya, semua orang ingin diselamatkan, Tuhan. Dan dibangkitkan pada akhir zaman. Nah, ketika berbicara kebangkitan pada akhir zaman, masalah bangkit ini sangat penting. Kalau Yesus tidak mati, disalibkan, dikubur, dan 3 hari kemudian bangkit, Yesus tidak akan bisa membuktikan bahwa ada kebangkitan setelah kematian. Kebangkitan baru bisa terjadi kalau penyaliban. Berarti satu paket. Yesus disalibkan, mati, lalu 3 hari dikubur, bangkit dari kematian. Itu satu paket. Berarti penyaliban Yesus itu satu paket kehendak dari Allah Bapa. Karena kebangkitan juga kehendak Allah Bapa. Bukan kehendak iblis. Sama sekali iblis tidak berperan di sini. Jadi, sudah jelas sekali bahwa Bapa mengutus anaknya ke dunia adalah menjalankan misi penyelamatan untuk menebus dosa manusia. Dan penebusan dosa itu memerlukan darah. Karena tanpa penumpahan darah tidak akan ada pengampunan dosa. Itu disampaikan oleh penulis Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, kalau Yesus punya darah itu memang untuk ditumpahkan menebus dosa manusia. Nah, di sini ini kehendak Allah atau kehendak iblis? Nah, kalau darah Yesus ditumpahkan untuk menebus dosa manusia itu adalah Yesus disalibkan, itu adalah kehendak iblis, berarti iblis itu sudah menjadi penyelamat manusia, bukan Allah lagi. Karena Yesus disalibkan, darahnya tertumpah mengampuni dosa. Mungkinkah iblis akan membuat Yesus disalibkan, lalu darahnya mengalir untuk mengampuni dosa manusia? Enggak mungkin. Justru iblis mau membuat manusia masuk ke neraka. Dosanya enggak diampuni. Bahkan iblis membuat manusia terus berbuat dosa. Kalau begitu, kalau iblis tahu darah Yesus bisa menyucikan dosa, iblis akan proteksi Yesus 24 jam sampai mati tua. Supaya darah Yesus tidak tertumpah untuk mengampuni dosa manusia. Karena itu, sudut pandang ini sangat-sangat penting. Nah, cara pengampunan dosa agar kita punya dosa diampuni melalui penumpahan darah adalah Yesus harus disalibkan. Nah, berarti itu kehendak Allah Bapa, bukan kehendak iblis. Bagaimana agar Yesus bisa disalibkan untuk menebus dosa? Oke. Jadi saya sudah uraikan cukup panjang nih. Yesus disalibkan adalah rancangan kehendak Allah Bapa jauh sebelum Adam dan Hawa diciptakan. Jauh sebelum iblis dicampakkan ke bumi. Sudah dirancangkan oleh Allah. Karena semua dalam penguasa Allah. Okay? Nah, bagaimana Yesus disalibkan supaya bisa menebus dosa? Nah, media-media yang dipakai Allah itu seperti apa? Nah, itu yang penting. Lalu kita lihat Yohanes 8 ayat 44 yang ayat yang dikutip oleh Edis TV itu. Iblislah yang menjadi bapamu. Saya kutip kembali pernyataannya. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Perhatikan 3 kata ini yang saya buat klip ini. Karena sangat penting untuk kita analisa. Allah Bapa tahu bahwa iblis berusaha menyingkirkan Yesus. Dia tahu. Karena itu, iblis tahu bahwa Yesus adalah juru selamat.
Sehingga iblis itu punya konsep atau pemahaman. Oh, Yesus akan jadi juru selamat. Kalau gitu, kita singkirkan saja, kita bunuh saja sang juru selamat. Maka rancangan penyelamatan Allah akan gagal total. Itu pemahaman dari iblis. Ya, karena itu, maka iblis berusaha membuat Yesus itu mati. Lalu bagaimana cara supaya Yesus itu bisa mati? Iblis mulai merancang pembunuhan Yesus dengan cara disalibkan. Untuk apa dengan cara disalibkan? Karena masalah begini. Penjahat-penjahat yang kesalahannya sudah tidak bisa diampuni, penjahat yang kesalahannya sudah sangat berat, hukumannya adalah dengan disalibkan. Jadi iblis itu akan membuat Yesus itu sebagai seorang penjahat supaya disalibkan. Maka tidak heran Yesus disalibkan diapit oleh dua penjahat kiri dan kanannya. Karena seakan-akan dosa Yesus itu setara dengan kedua penjahat itu. Memang itu rancangan kehendak iblis. Dia mau jatuhkan Yesus. Mau menjatuhkan Yesus. Karena itu, bagaimana supaya Yesus bisa disalibkan? Maka iblis akan berusaha memakai para pemimpin Yahudi dan juga memakai Yudas Iskariot untuk menjual dan mengkhianati gurunya sendiri. Nah, ini antek-antek yang dipakai oleh iblis. Jadi yang dipakai oleh iblis adalah para pemimpin Yahudi. Karena iblislah yang menjadi bapak dari para pemimpin Yahudi. Nah, dengan sendirinya para pemimpin Yahudi itu diperalat oleh iblis dengan tujuan menyalibkan Yesus. Nah, dari konteks pendek ini kelihatan bahwa Yesus disalibkan itu seakan-akan kehendak iblis. Padahal enggak. Ini kehendak Allah jangka panjang. Tapi iblis tidak sadar bahwa dengan apa yang dia lakukan, tanpa disadari dia sedang mau menggenapi apa yang sudah dirancang Allah secara jangka panjang. Oke? Kemudian, satu hal yang tidak pernah terpikir dan tidak disadari oleh iblis adalah dari awal Allah Bapa memang sudah merancangkan Yesus harus mati disalibkan demi menebus dosa manusia. Ini yang tidak disadari oleh si iblis. Walaupun iblis itu hebat, tapi dia bukan maha tahu. Iblis hanya diperalat oleh Allah Bapa untuk menggenapi kehendak-kehendaknya. Nah, sehingga EDIS-TV mengeluarkan satu statement. Kalau betul Yesus disalibkan adalah kehendak Allah Bapa. Nah, iblis telah membantu menyalibkan Yesus, berarti iblis kasih piala karena sudah berjasa. Itu pernyataan yang keliru. Kenapa? Karena iblis itu nggak tahu. Dia nggak tahu dia sedang diperalat oleh Allah Bapa menggenapi rencananya. Dia nggak tahu. Oke? Karena apa? Kalau iblis tahu bahwa rancangan Allah Bapa itu memang akan menyalibkan Yesus demi menebus dosa manusia, iblis pasti akan mencegah supaya Yesus tidak disalibkan. Sehingga Yesus disalibkan untuk menumpahkan darahnya gagal. Karena dia proteksi Yesus 24 jam. Yesus mati bukan karena disalibkan, tapi karena mati tua. Habis. Rancangan Allah jadi gagal. Karena iblis kan berusaha menggagalkan rancangan-rancangan Allah. Bukan mau menggenapinya. Karena itu kita harus memahami konsep seperti ini dengan baik. Apakah dengan disalibkan Yesus, lantas iblis berjasa dan harus diberikan piala penghargaan seperti yang ditegaskan oleh EDIS-TV? Jadi menurut saya sama sekali tidak. Karena iblis sendiri tidak sadar bahwa mereka telah diperalat Allah untuk menggenapi rancangan tentang penyaliban Yesus. Jadi Allah bisa memakai orang yang baik untuk tujuan mulia, dan Allah bisa memakai orang jahat yang tidak tulus untuk tujuan pengenapan rencananya. Seperti Yudas menjual Yesus, itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Nah, karena Yudas hatinya tidak bersih, lalu dipakai oleh Allah menggenapi. Coba kalau Yudas itu hatinya bersih, tidak menjual Yesus, tidak mengkhianati Yesus, mungkin ada cara-cara lain yang tidak terjadi pada Yudas lagi. Yudas bukan jadi korban. Karena di sini Yudas itu di posisi korban penggenapan nubuat atau rancangan Allah. Iblis juga akhirnya jadi korban. Karena tidak tahu. Oke? Banyak rahasia Allah yang tidak bisa diketahui iblis maupun manusia. Pengkhotbah 8 ayat 17. Maka nyata kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari, bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya. Ia tidak akan menyelaminya, walaupun orang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahui, namun ia tidak dapat menyelami. Apa yang disampaikan oleh orang yang paling berhikmat di dunia adalah sebuah kebenaran. Salomo, tidak ada seorang pun yang lebih pintar, lebih berhikmat daripada Raja Salomo.
Karena ketika dia meminta hikmat, Tuhan berkata, kamu akan menjadi orang yang paling berhikmat sebelum engkau dan sesudah engkau tidak akan muncul orang yang memiliki hikmat seperti engkau. Berarti di muka bumi ini orang yang paling berhikmat, yang paling pintar adalah Raja Salomo. Tapi Salomo pun akhirnya ketika dia coba memahami hikmat rancangan Allah, dia pun geleng kepala. Luar biasa. Saya nggak menyelami, tidak dapat memahami rancangan kehendak Allah. Jadi, apakah Yesus disalibkan itu kehendak Allah atau kehendak iblis? Ini adalah satu rancangan yang sangat rahasia yang tidak semua orang dapat menyelaminya. Karena itulah kalau Edis TV punya kesalahan tafsir, wajar apa yang disampaikan Salomo ini memang nggak mudah. Jadi tidak mudah. Makanya Tuhan berikan sedikit karunia pengajaran kepada saya, maka saya coba luruskan. Nah, luruskan bukan dengan tujuan menyerang, tapi sama-sama kita belajar dengan rendah hati untuk mencari sebuah jawaban yang pasti supaya para penonton Edis TV, umat Kristen tidak dibuat jadi bingung mana yang benar. Oke, lalu ayat yang kedua yang dikutip oleh Edis TV. 1 Korintus 2, 6-8. Saya akan analisa. Kita lihat dulu ini dalam sudut pandang Edis TV. 1 Korintus 2, 6. Sungguh pun demikian kami memberikan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Perhatikan katakan ini sangat penting. Hikmat Allah yang tersembunyi. Hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Berarti enggak semua orang itu bisa memahaminya. Artinya, tidak semua orang dapat memahami hikmat dan rahasia Allah termasuk tentang penyaliban Yesus Kristus. Bukan hanya manusia, termasuk iblis pun tidak mengerti. Makanya iblis tanpa disadari membantu Allah ataupun sadar atau tidak sadar membantu menggenapi rancangan Allah. Kalau dia tahu, dia nggak akan lakukan, dia nggak akan salibkan Yesus. Tapi karena tidak tahu, lalu dia lakukan. Nah, karena tidak mengerti, lalu timbullah polemik dan konflik. Kenapa Edis TV itu bisa ramai konflik? Karena masalah pernyataan beliau. Karena banyak pendeta tidak mengerti, dia nggak mengerti, sehingga berantem ramai. Maka saya coba untuk menampilkan versi yang berbeda untuk meluruskan supaya kita bisa melihat alur ceritanya secara komplit. Jadi jangan hanya ambil sepotong-sepotong sehingga kita tidak memahami dari awal sampai akhirnya. Sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Nah, apa yang dimaksudkan kalimat ini? Dan rahasia apa yang tersembunyi dalam hikmat Allah bahwa sebelum dunia diciptakan sudah disiapkan oleh Allah? Apa itu? Jawabannya kembali ke 1 Petrus 1 ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Ternyata yang sudah sesuatu hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sudah disiapkan sebelum dunia dijadikan adalah tentang Yesus dipilih untuk disalibkan. Jadi, Edis TV mengutip ayat ini, tapi dia nggak memahami dengan baik ayat ini. Sayang. Jadi, sesuatu yang sudah disiapkan Allah jauh sebelum Adam dan Hawa diciptakan. Yaitu Yesus yang sudah dipilih sebelum dunia dijadikan untuk dipersiapkan disalibkan. Tapi baru menyatakan diri pada akhir zaman atau 2000 tahun yang lampau. Tidak ada dari penguasa dunia ini mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Lalu Edis TV mengatakan demikian. Tidak ada penguasa ini yang mengenalnya. Kalau mereka mengenal pasti tidak akan menyalibkan Tuhan. Betulkah pernyataan itu dengan fakta? Jadi Edis TV mengatakan, karena para penguasa-penguasa ini tidak mengenal Yesus dengan baik. Para pemimpin Yahudi tidak mengenal Yesus dengan baik. Kalau mereka tahu bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, mereka tidak akan salibkan Yesus. Tapi betulkah pernyataan itu? Saya akan counter. Counternya begini.
Walaupun para penguasa itu tidak mengenal Yesus, tidak menjamin bahwa mereka tidak akan menyalibkan Yesus. Kalaupun para penguasa, para pemimpin Yahudi mengenal Yesus, belum tentu mereka tidak akan menyalibkan Yesus. Kenapa? Karena mereka itu diperalat iblis. Nah, iblis itu benci, iri, dengki melihat Yesus makin populer. Nah, sehingga sifat-sifat iblis ditanamkan. Jadi mereka itu sudah melakukan kehendak dari bapak mereka itu iblis. Karena kebencian untuk menyingkirkan Yesus. Demikian pula. Hal ini terbukti apakah Yudas Iskariot yang siang malam bersama Yesus tidak mengenal orang yang akan dia jual? Dan mengkhianati gurunya hanya dengan 30 uang perak? Apakah Yudas nggak tahu siapa Yesus? Tahu. Tapi karena Yudas punya kepentingan dan kepentingan mengalahkan pengenalan akan para Yesus, maka dia tetap jual Yesus. Demikian pula para pemimpin ini. Walaupun mereka sudah tahu Yesus adalah Allah yang menjadi manusia atau juru selamat atau Mesias yang dijanjikan kepada mereka, belum tentu mereka tidak akan salibkan. Karena itu, rancangan alam yang harus digenapi sehingga apa yang sudah tertulis dalam Alkitab step by step itu tergenapi. Para penguasa dunia itu pejabat Romawi, para imam, orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak menyukai Yesus hanya diperalat Allah untuk menggenapi rancangan Allah tentang penyaliban Yesus demi menebus dosa manusia. Ini ya para pemimpin. Lalu termasuk Yudas Iskariot yang tamak akan uang diperalat oleh iblis. Oke, mereka diperalat iblis. Lalu Yudas juga diperalat oleh iblis untuk menyingkirkan Yesus. Kemudian tanpa disadari, iblis kemudian diperalat Allah untuk menggenapi rancangan Allah Bapa. Nah, ini kan luar biasa kan? Jadi kalau Edis TV mengatakan para pemimpin-pemimpin Yahudi itu adalah alatnya iblis untuk menyalibkan Yesus, saya setuju. Karena mereka nggak sadar bahwa mereka diperalat iblis. Nah, Yudas pun nggak sadar, dia diperalat iblis menjual Yesus. Nah, yang lebih kacaunya, iblis juga nggak sadar bahwa satu rombongan ke bawah itu diperalat oleh Allah Bapa untuk menggenapi rancangan Allah Bapa. Nggak sadar. Sehingga sampai pada finish Yesus disalibkan, mati bangkit dari kematian, baru semuanya sadar. Rancangan Allah tergenapi dengan sempurna. Memahami rahasia rancangan jangka panjang Allah Bapa tentang penyaliban Yesus. Karena itu kita harus bisa melihat dengan jelas, jeli dan teliti tentang penyaliban Yesus Kristus. Apakah Allah mengikuti kehendak iblis ataukah iblis yang mengikuti kehendak Allah Bapa? Nah, ini harus kita bedakan dengan jelas dulu. Allah Bapa mengikuti kehendak iblis bahwa Yesus harus disalibkan, atau iblis yang harus mengikuti kehendak Allah Bapa yang menekankan Yesus harus disalibkan. Karena di sini menentukan rancangan. Rancangan siapa dulu? Apakah rancangan Allah Bapa atau rancangan iblis? Oke? Nah, kalau itu rancangan Allah Bapa, berarti iblis harus tunduk mengikuti kehendak Allah Bapa. Nah, tapi kalau rancangan iblis supaya Yesus disalibkan, maka Allah Bapa dan Yesus harus mengikuti kehendak iblis. Karena fokusnya, Yesus sudah disalibkan. Masalah itu rancangan siapa dulu? Nah, dalam pemahaman demikian, saya akan menekankan bahwa iblis tanpa mereka sadari telah diperalat Allah Bapa untuk menggenapi nubuat Alkitab agar Yesus disalibkan. Berarti penyaliban Yesus Kristus adalah rancangan dan kehendak Allah Bapa, bukan kehendak iblis. Iblis itu hanya menjadi alat. Penyaliban Yesus dilihat dari sudut pandang iblis atau rencana iblis. Oke, kita coba memahami sedikit pemahaman dari Edis TV. Iblis tahu bahwa Yesus akan menjadi juru selamat dunia. Karena itu, iblis beranggapan bahwa dengan cara membunuh Yesus Kristus, maka rencana penyelamatan bagi umat manusia itu akan mengalami kegagalan. Artinya, sang juru selamat dunia telah kami bunuh. Selesai. Kalian sudah nggak bisa diselamatkan. Itu pemahaman dari iblis. Oke? Rancangan iblis lah. Untuk mencapai tujuan itu, maka iblis mulai menyusun rencana dan strategi dengan satu tujuan, yaitu Yesus harus dibunuh. Dan cara dibunuh adalah Yesus disalibkan, supaya Yesus diposisikan sebagai
penjahat. Maka tidak heran waktu Yesus disalibkan ada dua penjahat yang disalibkan bersama Yesus. Ini memang tujuan iblis untuk mendiskreditkan Tuhan Yesus. Nah, strategi iblis untuk membunuh juru selamat adalah pertama, membangkitkan rasa dengki dalam hati para pemimpin Yahudi. Matius 27:17. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Uniknya, dua-duanya Yesus loh. Dua-duanya tuh calon akan disalibkan. Yang satu Yesus Kristus, yang satu adalah Yesus Barnabas. Saya nggak tahu. Artinya, kadang-kadang kebenaran itu tipis. Yang disalibkan Yesus Barnabas atau Yesus Kristus. Sama juga, yang disalibkan itu kehendak Allah Bapa atau kehendak iblis. Sangat tipis. Kalau nggak bisa bedakan, itu akan sangat berbahaya. Ayat 18. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Jadi, kita lihat dulu. Ini strategi iblis untuk menyingkirkan Yesus. Kehendak iblis supaya Yesus disalibkan. Lalu dia mulai merancang. Rancangan pertama, pakai pemimpin-pemimpin Yahudi dulu. Maka pemimpin Yahudi dibangkitkan iri dengki. Karena Yesus makin populer, mereka makin ditinggalkan. Sedangkan penghidupan para pemimpin itu dari pelayanan. Maka kebencian semakin memuncak. Lalu yang kedua, pemimpin Yahudi supaya dapatkan kekuatan, lalu menghasut rakyat supaya Yesus disalibkan. Oke, kita lihat. Matius 27 ayat 20. Tetapi oleh hasutan-hasut imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus yang dihukum mati. Ini hasutan. Jadi iblis memakai pemimpin, nah pemimpin memakai rakyat. Jadi berjenjang ya. Ayat 21, wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki supaya kubebaskan?" Kata mereka, "Barabas, Barabas, Barabas." Wah, itu pasti demo itu. Bukan Yesus yang dibebaskan. Yesus yang dibebaskan, enggak. Barabas yang dibebaskan. Ayat 22, kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kubuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Jadi, perhatikan tua-tua, lalu Yesus harus disalibkan. Rancangan iblis itu pintar sekali, step by step. Oke, kemudian yang selanjutnya, iblis menyingkirkan sang juru selamat dengan cara disalibkan. Mengapa iblis menggunakan cara untuk membunuh Yesus seperti itu? Karena iblis ingin mendiskreditkan Yesus. Sang juru selamat yang maha suci menjadi seorang penjahat. Tuh loh, juru selamat kalian penjahat. Buktinya dia disalibkan, dihukum mati karena undang-undang negara. Nah, mana kesucian Yesus? Oke. Pada zaman itu hukuman berat bagi seorang penjahat adalah setelah dicambuk akhirnya disalibkan. Maka tidak heran Yesus disalibkan diapit oleh penjahat kiri kanan. Itu memang rancangan iblis. Oke. Tapi di sini rancangan supaya tergenapi harus melibatkan hukum negara. Karena ini hukum negara. Lalu yang ketiga, memakai Yudas Iskariot menjual gurunya sendiri. Yohanes 6 ayat 70, jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri telah memilih kamu?" Yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Berarti Yudas ini diperalat, dipakai oleh iblis. Untuk apa? Menggenapi kehendak iblis agar Yesus disalibkan. Berarti Yudas ini jadi anteknya iblis. Para pemimpin Yahudi jadi antek iblis. Itu masalahnya. Ayat 71. Yang dimaksudkannya adalah Yudas, anak Simon, anak Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Kemudian kita tambahkan satu ayat Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jelas sekali. Iblis itu memperalat Yudas Iskariot. Yudas diperalat iblis karena dia memiliki kepentingan tamak akan uang. Oke. Yohanes 12 ayat 5 sampai 6. Yudas ini bendahara. Jadi dia sering kali mencuri uang kas yang dia pegangnya. Berarti seseorang bisa dipakai oleh Allah untuk tujuan menggenapi kehendaknya dalam konteks negatif karena dia punya kelemahan. Hatinya tidak bersih. Termasuk iblis akhirnya diperalat oleh Tuhan. Iblis dan para pemimpin Yahudi ada kepentingan atas penyaliban Yesus.
Kepentingan iblis adalah Yesus juru selamat harus kita singkirkan. Lalu iblis memakai para pemimpin-pemimpin yang iri dan dengki. Lalu para pemimpin mendesak atau menghasut rakyat. Rakyat tidak tahu. Dan kemudian dilengkapi lagi Yudas yang tampil juga menjual Yesus. Itu semua kelompok-kelompok ini hanya dipakai oleh Tuhan menggenapi rencana jangka panjang Tuhan Allah Bapa tentang Yesus disalibkan. Lalu ayat yang keempat. Menggunakan legalitas hukum negara menyalibkan Yesus. Menggunakan legalitas pengadilan tertinggi khususnya bangsa Yahudi yang bernama Mahkamah Agama. Karena saat itu bangsa Romawi menjajah bangsa Israel. Dan bangsa Israel juga punya mahkamah sendiri yang untuk mengadili kepentingan mereka sendiri yang disebut Mahkamah Agama. Kita lihat dulu ayatnya Lukas 22:66. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke Mahkamah Agama. Karena yang mensahkan pertama kali Yesus harus disalibkan dalam Mahkamah Agama. Tapi karena bangsa Yahudi dijajah bangsa Romawi, lalu Mahkamah Agama harus menaikkan lagi kepada pemimpin Romawi. Menggunakan legalitas pejabat pemerintah Romawi yang saat itu sedang menjajah bangsa Israel. Lukas 15 ayat 1. Pagi-pagi benar imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi dan tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama. Perhatikan, pemimpin mahkamah agama, mereka membawa surat yang sudah mereka tanda tangani bahwa Yesus harus disalibkan. Sudah bulat mufakat, mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya ke Pilatus. Karena yang berhak menentukan vonis terakhir Yesus disalibkan adalah Pilatus. Oke? Kalau tidak, maka tidak akan bisa disalibkan. Oke, kita lihat. Apakah iblis telah berhasil menyalibkan Yesus? Jawabannya sangat berhasil. Ketika iblis berhasil menyalibkan Yesus, bukan berarti rancangan iblis terlaksana. Kehendak iblis terlaksana. Enggak. Justru iblis akhirnya sangat kaget setelah Yesus mati disalibkan, baru mereka sadar mereka justru telah gagal. Ya, telah gagal. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib justru telah menjadi kekalahan total dari iblis. Bukan kemenangan. Yesus disalibkan bukan kemenangan iblis, tapi kegagalan total. Berarti itu bukan rancangan, itu kesalahan strategi dari iblis. Karena iblis justru membantu menggenapi kehendak Allah yang sudah dirancang sejak awal dunia diciptakan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Itu sudah dirancang Allah. Kalau iblis tahu, dia akan mencegah Yesus jangan disalibkan. Kemenangan Yesus disempurnakan melalui kebangkitannya. Melalui kematian dan kebangkitan, Yesus telah menjadi penguasa tunggal yang mutlak di bumi dan di sorga. Nah, kita lihat ayat ini. Matius 28:18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Telah menjadi penguasa sorga dan bumi. Kalau iblis tahu Yesus akan melalui kematian dan kebangkitan Yesus akan memiliki posisi seperti itu. Iblis berusaha untuk mencegah. Karena iblis kan di pencobaan Yesus, di padang gurun, iblis ingin Yesus menyembah pada iblis. Tapi kalau kita lihat di sini, Yesus sudah punya posisi di sorga dan di bumi. Segalanya harus takluk kepada Yesus. Pemerintah manusia, semua manusia, termasuk iblis juga harus tunduk dan taat kepada Yesus. Itu kemenangan terakhir dari Yesus. Kemenangan yang sempurna gara-gara Yesus disalibkan. Maka di ayat 19, Yesus katakan, "Pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus." Dengan kata lain, kita harus beritakan kemenangan ini, kita harus beritakan ke seluruh dunia bahwa Yesus Kristus mati di atas kayu salib adalah kehendak Allah Bapa demi menebus dosa semua umat manusia. Kita beritakan semuanya supaya kita diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di sesi yang selanjutnya, sesi yang ke-6 masih berkaitan dengan Edis TV. Karena Edis TV ada 2 sesi ya. Kita akan bahas lebih tajam lagi, lebih lengkap lagi. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Hari ini kami sudah dicerahkan karena adanya polemik-polemik yang terjadi, perbedaan pendapat antara Edis TV dengan para hamba-hamba Tuhan yang akhirnya membuat keramaian di media sosial.
Semoga apa yang hamba mau sampaikan menjadi jalan tengah dan juga pencerahan bagi mereka yang sedang kebingungan untuk mengetahui suatu jawaban yang pasti. Apakah Yesus disalibkan kehendak Allah Bapa ataukah kehendak iblis? Semoga melalui pembahasan yang cukup panjang ini mereka menemukan kebenaran sejati, kebenaran yang alkitabiah. Dan kami akan melanjutkan pembahasan kami pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus telah menyertai kami. Dan demikian pula siapapun yang telah menonton topik ini dan bisa membagikan kepada mereka yang ada di dalam kebingungan, maka Tuhan berkati, Tuhan pimpin mereka. Demikian doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai bertemu sambungannya minggu depan.